Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Health is Important. Dan di video kali ini kita akan bahas topik yang sering banget jadi keluhan sehari-hari, tapi sering diremehkan, yaitu noda jamur di pakaian. Iya, kamu nggak salah dengar. Pakaian yang lama disimpan di lemari atau nggak kering sempurna setelah dicuci, bisa banget jadi tempat tumbuhnya jamur. Selain bikin baju bau apek, noda jamur ini juga bisa berdampak ke kesehatan kulit, terutama buat kamu yang punya kulit sensitif. Sebelum kita bahas caranya, kita perlu tahu dulu kenapa sih jamur bisa muncul di pakaian. Penyebab utamanya adalah kelembapan. Pakaian yang disimpan dalam kondisi lembab, terutama di ruangan yang sirkulasi udaranya kurang bagus, sangat rentan ditumbuhi jamur. Biasanya, jamur muncul dalam bentuk bintik-bintik hitam atau kecoklatan di permukaan kain. Dan kamu perlu tahu, beberapa jenis jamur bisa menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, bahkan reaksi alergi. Jadi, penting banget buat kita bersihin dan mencegahnya. Nah, ada 5 cara sederhana tapi efektif untuk membersihkan noda jamur dari pakaian kamu. 1. Menggunakan cuka putih. Cuka putih adalah bahan alami yang punya sifat anti jamur. Cara pakainya gampang banget. Campurkan 1 bagian cuka putih dan 1 bagian air. Rendam pakaian selama 30-60 menit. Setelah direndam, gosok lembut bagian yang terkena noda jamur. Lalu cuci seperti biasa dan jemur di bawah sinar matahari. Cuka ini efektif banget buat mengangkat spora jamur dan menghilangkan bau apek yang sering muncul. 2. Gunakan baking soda. Kalau kamu nggak suka bau cuka, alternatif lainnya adalah baking soda. Bahan ini juga aman dan sering dipakai buat bersihin noda di dapur maupun kamar mandi. Caranya, campurkan 1 sendok makan baking soda dengan sedikit air hingga jadi pasta. Oleskan pasta ini ke noda jamur, diamkan selama 30 menit, lalu sikat perlahan dan bilas. Setelah itu, cuci pakaian seperti biasa. 3. Pakai air panas dan deterjen antibakteri. Kalau pakaianmu berbahan kuat seperti katun tebal atau jeans, kamu bisa pakai cara ini. Rebus air sampai panas, lalu tuang ke ember. Tambahkan deterjen antibakteri atau deterjen khusus anti jamur. Rendam pakaian selama 1 jam, lalu kucek di bagian bernoda. Bilas bersih, dan jangan lupa jemur di tempat yang terkena matahari langsung. Cara ini tidak disarankan untuk pakaian berbahan halus seperti sutra atau wool. 4. Menggunakan cairan pemutih pakaian atau chlorine bleach. Kalau noda jamurnya sudah membandel dan nggak mempan dengan cara alami, kamu bisa pakai cairan pemutih. Tapi hati-hati ya, campurkan air dan cairan pemutih sesuai petunjuk di botol. Rendam pakaian putih selama 15-20 menit, jangan lebih lama karena bisa merusak serat kain. Setelah itu, bilas dan cuci ulang. Jangan gunakan pemutih untuk pakaian berwarna atau berbahan sensitif, bisa-bisa malah rusak. 5. Gunakan produk anti jamur khusus pakaian. Kalau kamu punya anak kecil atau keluarga dengan alergi, sebaiknya gunakan produk anti jamur khusus pakaian. Biasanya produk ini bisa kamu temukan di toko perlengkapan rumah atau apotek. Ikuti petunjuk pemakaian di kemasan. Biasanya cukup diteteskan ke dalam air rendaman atau digunakan saat bilasan akhir. Produk ini umumnya diformulasikan untuk membunuh jamur sampai ke akarnya dan lebih aman untuk kulit sensitif. Setelah pakaian bersih, kamu pasti nggak mau dong jamurnya balik lagi. Nah, ini dia tips mencegah pakaian berjamur. Pastikan pakaian benar-benar kering sebelum disimpan. Lalu gunakan lemari dengan sirkulasi udara baik atau kasih silisa gel atau kapur barus sebagai penyerap kelembapan. Jangan simpan pakaian di dalam plastik terlalu lama. Itu bikin lembab dan jamur gampang tumbuh. Jemur pakaian secara rutin.
terutama kalau jarang dipakai. Jangan tunda mencuci pakaian basah atau lembab, misalnya habis kehujanan. Nah, itu dia 5 cara membersihkan noda jamur di pakaian sekaligus tips pencegahannya. Ingat, jamur bukan cuma masalah penampilan, tapi juga bisa jadi masalah kesehatan, terutama untuk kulit kita. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar kesehatan sehari-hari atau pengen request topik tertentu, tulis aja di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya dari channel Health is Important. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kebersihan serta kesehatan ya.